فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas adab yang ke-48. Apa itu syukran? Al-mudarah. Nah, hendaknya seorang penuntut ilmu berhias dengan apa? Sifat mudarah. Karena mudarah ini merupakan bentuk siasat syar'i. Dalam banyak hal dituntut untuk seorang bisa bermudarah, terutama dalam ingkarul munkar, dalam mensikapi berbagai macam manusia yang tingkatannya berbeda-beda dari sisi keilmuan, dari sisi pemahaman, dari sisi penerimaan terhadap kebenaran, dan seterusnya. Adapun lawan dari mudarah yang dicela dan merupakan kemunafikan namanya apa? Sakit mudahana. Taib. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-49. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, al-amru at-tasi'u wal-arba'un al-gharamu fil kutub. Adab yang ke-49 yang hendaknya ada pada seorang penuntut ilmu yaitu al-gharam bil kutub, memiliki rasa cinta yang kuat terhadap kitab-kitab. Harus punya kecintaan terhadap kitab. Dia berupaya untuk membangun maktabah, membangun perpustakaan sendiri, memiliki kitab-kitab, dia kumpulkan sedikit demi sedikit, apalagi yang dipelajarinya. Kapan saja selesai dari suatu kitab, dia simpan, dia jaga, dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala, syaraful ilmi ma'lumun li'umumi naf'ih wa syiddatul hajati ilaihi ka hajatil badani ilal anfas wa dhuhurun naqsi bi qadri naqsih wa husulul ladzati was sururi bi qadri tahsilih. Kemuliaan ilmu itu merupakan perkara yang telah diketahui dengan jelas karena meluasnya kemanfaatannya dan kuatnya kebutuhan manusia terhadap ilmu. Itu seperti kebutuhan badan ini terhadap nafas. Berapa kali dalam sehari butuh nafas kamu, Cahaya? Tidak terhitung, ya kan? Demikian pula ilmu. Tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, tidak, tapi sejumlah nafas kita butuh ilmu. Dan nampaknya kekurangan yang ada pada seseorang sesuai dengan kadar kekurangan ilmunya. Demikian pula tercapainya kenikmatan dan kebahagiaan itu sesuai dengan kadar apa yang didapat dari ilmu. Makanya seorang kalau sudah memiliki hasil dalam menuntut ilmu, dia akan semakin ingin belajar. Semakin ingin belajar. Kenapa? Karena dia sudah merasakan ladzah. Apa itu ladzah, Abdurrahman? Kelezatan.
Dia sudah bisa merasakan lezatnya ilmu, sehingga tidak ingin berhenti sampai di sini. Ingin terus belajar, terus belajar. Adapun kalau seseorang dalam belajar ada kejemuan, ingin berhenti, ingin keluar, maka dia belum bisa merasakan lezatnya ini. Kenapa? Karena belum ada kadar hasil yang dia dapat. Maka ini penting untuk diupayakan oleh setiap penuntut ilmu untuk berupaya hasil keilmuan dari hasil dia belajar itu sering dicek. Apakah itu berupa hafalan, ataukah itu berupa luasnya pemahaman, ataukah semakin bagusnya adab, akhlak dan amalan. Qala wa lihadza ishtadda gharamut tullabi bit-talabi wal gharamu bi jam'il kutubi ma'al intiqa. Oleh karena itulah semakin kuat kecintaan para penuntut ilmu untuk belajar, dan semakin kuat kecintaan untuk mengumpulkan kitab-kitab bersamaan dengan apa? Intiqa, upaya memilihnya. Bukan hanya sekedar asal ngumpul, tapi apa? Dia mengumpulkan kitab demi kitab dan memilih mana yang didahulukan, mana kitab yang pantas untuk dia ambil pelajaran darinya. Karena kitab-kitab sangat banyak, kawan. Kalau setiap kitab dicetak kita berusaha untuk memilikinya, tidak akan cukup rumah kita untuk menampungnya. Nah, tapi apa? Memilih kitab yang terpenting dari kitab-kitab yang penting. Walahum akhbarun fi hadza tatulu wa fihi muqayyadatun fi khabaril kitabi yassarallahu itmamahu wa tam'ah. Dan para ulama memiliki kabar-kabar yang panjang kalau mau diceritakan tentang apa? Tentang rasa cintanya mereka terhadap kitab-kitab. Sampai diukamkan dengan gharam. Ya, ini kecintaan yang sangat. Dan pada hal ini ada muqayyadat, yaitu apa? Tulisan-tulisan, catatan tentang khabar kitab yang semoga Allah mudahkan menyempurnakannya dan mencetaknya. Ini karangan dari Syekh Bakar Abu Zaid sendiri. Wa alaihi fa ahrizil usula minal kutubi wa'lam annahu la yughni minha kitabun an kitabin wa la tahsyur maktabatuka wa tushawwis. Baik. Wala tahsyur maktabataka wa tushawwish ala fikrika bil kutubil huthaiyah la siyama kutubal mubtadi'ah fa innahum summun naqi'. Maka berdasarkan hal ini fahrizil usula minal kutub, dapatkanlah kitab-kitab yang merupakan usul, kitab-kitab induk, kitab-kitab dasar. Harus memiliki kitab-kitab dasar. Nah, baik itu pada ilmu akidah, pada fikih, pada hadis. Nah, dapatkan. Dan ketahuilah bahwasanya tidak cukup suatu kitab dari kitab yang lain. Dalam artian kita butuh untuk senantiasa memperluas maktabah kita. Cuman beliau menasihatkan wala tahsyur maktabataka wa tushawwish ala fikrika bil kutubil huthaiyah. Tapi jangan engkau kumpulkan maktabahmu dan engkau kotori pemikiranmu dengan kitab-kitab huthaiyah, kitab-kitab yang hanya ibarat seperti busa. Busa. Kitab huthaiyah yaitu apa? Kitab-kitab yang ibarat seperti busa, yaitu kitab-kitab tidak bermutu. Kitab-kitab yang tidak bermutu. Tidak bermutunya satu kitab
bisa dilihat dari pengarangnya, karena memang dia bukan ahli, bukan seorang yang memiliki ilmu. Demikian pula dari isinya. Apalagi kitab-kitabnya ahli bid'ah, karena sungguhnya itu adalah apa? Summun naqi', yaitu racun yang mematikan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala bi syarhihi yaqulu al-kutubu ihtiwa'uha wa jam'uha aidan mimma yanbaghi li talibil ilmi an yahtamma bihi walakin yabda'u bil ahammi fal aham. Bila mengutamakan kitab ya berkaitan dengan masalah kitab-kitab ini, untuk bisa mendapatkan dan mengumpulkannya juga termasuk di antara hal yang sepantasnya diupayakan, diperhatikan oleh penuntut ilmu. Cuman dia memulai dari yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Baik. Fa idza kana al-insanu qalila ratibihi falaysa min al-khairi wala min al-hikmah an yashtariya kutuban katsiratan yulzimu nafsahu bi gharamati qimatiha. Kemudian bila seseorang penghasilannya sedikit, pemasukannya sedikit, maka bukan termasuk kebaikan dan bukan termasuk dalam hikmah kemudian dia membeli kitab-kitab yang banyak sehingga mengharuskan dirinya menanggung utang dari apa? Harga kitab-kitab tersebut. Tentunya ambil sesuai dengan kemampuan. Fa inna hadza min su'it tasarruf, karena sesungguhnya ini termasuk apa? Buruk dalam tasarruf. Antum misalnya kiriman cuma segitu, belinya mau Sahih Musnad, utang dulu. Nah, Taib atau Musnad Ahmad dan yang lainnya. Walidzalika lam ya'murin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi arada an yuzawwijahu wa lam yajid syai'an lam ya'murhu an yaqtarida wa yastadin. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan seorang laki-laki yang ingin untuk Nabi menikahkannya dalam keadaan dia tidak punya sesuatu untuk jadikan mahar, bahkan sekedar khatam min hadid, sekedar apa? Cincin besi tidak punya. Tidak punya apa-apa. Nah, Nabi tidak memerintahkan dia untuk ngutang, ya utang untuk nikah. Tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Sehingga ini menunjukkan apa? Tidak bermudah-mudahan dalam hutang. Wa indana huna fi biladina walhamdulillah idza lam yumkinka an tashtariya min malik fayumkinuka an tasta'ira min ayyi maktabah. Dan di sisi kita di negeri ini, yaitu di Saudi, alhamdulillah, jika tidak memungkinkanmu untuk membeli kitab dari hartamu, maka mungkin untuk engkau pinjam dari perpustakaan. Perpustakaan banyak di sana. Cuman bagi kita ketika belum dimudahkan yang seperti itu, maka ambil yang paling mudahnya. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang juga kemudahan sangat banyak dengan adanya kitab-kitab PDF yang semakin hari semakin bertambah yang disebar. Nah, di channel-channel di internet, seorang bisa mendapatkan kitab-kitab PDF. Nah, itu mudah dan itu membantu. Karena di sana ada kitab-kitab yang sangat sulit didapat. Nah, dan juga di sana ada yang sangat mahal. Taniyan ihris ala kutubil usul dunal mu'allafatil hadithah lianna ba'dal mu'allifina hadithan laisa indahu al-ilmu rasikh. Ini dicamkan. Dan bersemangatlah engkau untuk mengumpulkan, memiliki kitab-kitab dasar, kitab-kitab induk
bukan karangan-karangan yang muncul baru-baru dari muasirin yang baru-baru. Ada sebagian pengarang yang baru, tidak memiliki ilmu yang kokoh. Walihada idza qara'ta kitaba ma kataba tajid annahu sadhiyun. Qad yanqulu syai' bi lafdhihi wa qad yuharrifuhu ila ibaratin tawilah lakinnaha gutha. Oleh karena itulah, jika engkau baca kitab yang dia tulis, maka engkau akan dapati kitab tersebut kitab yang tidak bermutu. Terkadang dia menukil suatu perkara dengan lafadznya sekedar copy paste. Terkadang dia ubah-ubah agar kelihatan beda, tapi dengan ibarat yang lebih panjang. Cuman lakinnaha gutha, akan tapi tidak ada nilainya, seperti buih saja. Fa'alaika bil ummahat. Oleh karena itulah atasmu untuk berkonsentrasi pada ummahat, pada kitab-kitab induk. Bukan fa'alaika bil ummahat pada ibu-ibu, enggak. Fa'alaika bil ummahat ay ummahatul kutub. Induk, kitab-kitab induk. Alaika bil asri ka kutubis salaf fa innaha khairun wa abarak bi katsirin min kutubil khalaf. Maka atasmu untuk memegang kitab-kitab induk, kitab pokok, kitab-kitab salaf, karena itu lebih bagus dan lebih berbarokah banyak dibandingkan dengan kitab-kitab dari para khalaf yang datang belakangan. Tadi memang kitab-kitab salaf terasa keberkahannya. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala jaga dari sekian ratus tahun sampai zaman kita terjaga kitab tersebut. Berbeda dengan kitab-kitab yang datang belakangan. Mungkin ketika munculnya, setelah itu setahun sudah hilang dari pendengaran manusia. Tidak ada yang bertanya lagi tentang kitab tersebut. Kemudian yang ketiga, ihdar an tadumma maktabataka al-kutub allati laisa fiha khair. La aqul allati fiha darar, bal aqul allati laisa fiha khair, li'anna al-kutuba tanqasimu ila thalathati aqsam. Khairun wa syarrun, wala khairun wala syarr. Yang ketiga, hati-hati untuk menggabungkan di perpustakaanmu kitab-kitab yang tidak ada padanya kebaikan. Aku tidak mengatakan kitab yang padanya kemadaratan, tapi aku katakan kitab yang tidak ada padanya kebaikan. Kenapa? Karena kitab terbagi menjadi 3 jenis. Kitab yang baik, kitab yang buruk, dan kitab yang tidak ada padanya kebaikan, tidak pula ada padanya keburukan. Fahris an takuna maktabatuka khaliyatan minal kutub allati laisa fiha khair. Awillati fiha syarr. Ini jelas. Maka bersemangatlah untuk maktabahmu itu, perpustakaanmu itu terbebas dari kitab-kitab yang tidak ada padanya kebaikan. Apalagi yang padanya keburukan, tentunya lebih dan lebih lagi untuk kita jauhkan dari perpustakaan kita. Tayyib. Hunaka kutubun yuqalu innaha kutubu adab, lakinnaha taqta'ul waqta wa taqtuluhu bi ghairi fa'idah. Dan di sana ada kitab-kitab yang dinamakan dengan kitab-kitab adab. Maksudnya kitab-kitab adab itu kitab-kitab sastra. Kalau antum ke perpustakaan besar umum, kemudian ada bagian Qismu kutubil adab, bagian kitab-kitab adab. Maka bukan maksudnya seperti ada penuntut ilmu, adab ini dan itu. Tapi lebih luas dari itu, yaitu kitab sastra, lughah, syair-syair dan seterusnya. Maka yang seperti ini, kitab-kitab ini akan menghabiskan waktu yang banyak. Engkau akan habis waktumu tanpa faedah yang banyak. Ini sastra, bagus, kalimat-kalimat indah, tapi dari sini faedah kurang. Baik.
hunaka kutubun darah dzatu afkarin muayyanatin wa wa manhan muayyan. Dan di sana ada kitab-kitab yang bermudarat yang memiliki pemikiran tertentu dan arah tertentu, mengarahkan orang yang membacanya kemana. Aidan hadhihi la tudkhil maktabataka sawa'un kana dzalika fil manhaji aw kana dzalika fil aqidah. Ini juga jangan engkau masukkan di maktabahmu. Sama saja apakah itu kitab manhaj atau kitab aqidah. Wa takhsisu syekhi hadhihi al-mas'alah fi kutubil mubtadi'ah arada bihi darabal mathal. Tayyib, dan pengkhususan syekh di sini dalam masalah ini dengan kitab ahli bid'ah untuk jangan sampai masuk di perpustakaan kita, itu beliau inginkan sebagai contoh saja. Wa illa fa kullu kutubin tadurru fil aqidah ka kutubil mubtadi'ah aw fil manhaji kal kutubit thawriyah hadhihi aidan la tudkhil maktabatak li'annaha dharah. Nah, jadi semua kitab-kitab yang bermudarat dalam akidah seperti kitab-kitab ahli bidah atau dalam manhaj seperti kitab-kitab Tsauriyah, kitab-kitab yang berupaya untuk mengobarkan pemberontakan Tsauriyah, kitab-kitab untuk mengobarkan pemberontakan kepada pemerintah seperti yang ditulis oleh banyak orang-orang Khawarij, orang-orang pergerakan mudahnya dalam bahasa Haraki. Ini juga jangan sampai engkau masukkan di perpustakaanmu. Kenapa? Karena bermudarat. Wa minal ma'lum annal kutuba ghidha'un, dan merupakan perkara yang diketahui bersama, kitab-kitab itu ibarat makanan. Ghidha'un lirruh, yaitu makanan untuk ruh, kat-ta'ami wasyarabi lil badan, seperti makanan dan minuman untuk badan kita. Fa idza taghaddaita bi mithli hadhihi al-kutubi sara 'alaika dararun 'azimun fattajahta ittijahan akhar khilafa ma yanbaghi li talibil ilmi. Nah, maka apabila engkau makan dengan semisal kitab-kitab yang seperti ini yang padanya penyimpangan, nah, yang terjadi pada dirimu adalah kemudaratan yang besar, dan engkau akan berubah arah ke arah yang lain, yang berbeda dengan hal yang sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk mengarah padanya. Harusnya mengarah ke kanan, dia malah ke kiri. Demikian, nasallallahu al-afiyata wassalam. Baik. Dinasihatkan oleh Imam Zainuddin Al-Ghazi sebagaimana dalam Ad-Durrun Nadid fi Adabil Mufid wal Mustafid. Kata beliau, yang bagi li talibil ilmi an ya'taniya bi tahsilil kutubil muhtaji ilaiha fil ulumin nafi'atid dhahira ma amkanahu syira'an. Sebatas bagi penuntut ilmu untuk memperhatikan agar bisa mendapatkan kitab-kitab yang dibutuhkan dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat jelas, selama memungkinkan dengan membeli. Sehingga jangan sampai penuntut ilmu kalah antara beli kitab dengan beli jajan. Tayyib, jatah jajan, hendaknya seorang penuntut ilmu punya pemikiran setiap bulan dari jatah jajanku, daripada untuk beli jajan semua harus ada yang untuk beli kitab, tabung untuk beli kitab. Nah, kumpulkan satu persatu dan seterusnya. Ini penuntut ilmu. Dan sebaliknya, disuruh orang tua untuk beli kitab, nah sudah dikirim untuk beli kitab tapi jadinya untuk beli jajan. Nah, ini
gharamul jajan, ya kan? Bukan gharam bil qut, tapi gharam bil jajan. Nah, ta'am. Wa illa fa ijaratan wa 'ariyah. Jika tidak bisa beli, maka nyewa atau pinjam. Kenapa? Li'annaha alatut tahsil. Ingin berhasil ya, namanya nyantri, ya punya kitab. Kenapa? Karena kitab itu alatut tahsil, alat untuk bisa menghasilkan ilmu. Belajar tanpa kitab berat. Baik. Wala yaj'al tahsiluha wa jam'uha wa kathratuha hadzahu min al-'nam. Wala yaj'al tahsiluha wa jam'uha wa kathratuha hadzahu min al-'ilmi wa nasibahu min al-fahmi. Jadi kitab itu alat untuk mendapatkan ilmu. Tapi jangan sampai dia menjadikan taib atau asan. Wala yaj'al tahsilaha wa jam'aha wa kathrataha hadzahu min al-'ilmi wa nasibahu min al-fahmi. Butuh dua maf'ul. Taib. Dan jangan sampai seseorang menjadikan upaya mendapatkan kitab, mengumpulkan kitab dan banyaknya kitab sebagai bagian dia dari ilmu dan bagian dari pemahaman. Maksudnya apa? Dia anggap kalau dapat kitab sudah selesai, tidak dibaca. Tapi apa? Jadikan kitab itu sebagai alat untuk menghasilkan ilmu. Bukan apa? Bukan yang penting punya kitab. Ya, bukan yang penting punya kitab. Tapi kitab itu alat. Ini tanbih bagus juga dari Imam Zainuddin Al-Ghazi rahimahullah ta'ala. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillah.